Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin atas berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya juga kita dapat berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, tentu saja dengan niatan yang sama insyaallah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari at-taqarrub, kedekatan kepadanya. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita dan menjadikan hal tersebut sebagai pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, seperti biasa di kesempatan ba'da maghrib sampai isya insyaallah ta'ala kita akan kembali membahas terkait dengan hadis-hadis yang berisi seputar ahkam, hukum-hukum di dalam Islam, yang kita ambilkan dari pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillah kita sudah sampai pada hadis yang keempat. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan hadis yang ketiga terkait dengan ancaman orang-orang yang tidak menyempurnakan wudu. Maka di hadis yang keempat ini masih ada kaitannya juga dengan perihal wudu, dan juga disebutkan hal-hal yang lain seputar hukum istijmar dan mencuci kedua tangan tatkala bangun dari tidur. Kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Apabila seorang dari kalian berwudu, maka hendaknya dia menjadikan air berada di hidungnya. Tsumma liyantathir, kemudian hendaknya dia membuang air tersebut dari hidungnya. Wa man istajmar falyutir, dan siapa yang melakukan istijmar maka hendaknya dalam jumlah yang ganjil. Wa idza staiqadha ahadukum min naumih, dan apabila seorang dari kalian bangun dari tidurnya, falyaghsil yadayhi, maka hendaknya dia mencuci kedua tangannya
qabla ayyudkhilahuma fil ina salatan, sebelum dia memasukkan kedua tangannya tersebut ke dalam bejana, dia cuci sebanyak 3 kali. Kenapa? Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh, karena seorang dari kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam sebagian lafaz milik Imam Muslim ada sebuah riwayat tambahan, falyastansyiq bimin kharaihi minal ma, hendaknya dia melakukan istinsyak, yaitu menghirup air ke lubang hidungnya tatkala dia berwudu. Wa fi lafdhin man tawaddaa falyastansyiq, dalam sebagian lafaz siapa yang berwudu maka hendaknya dia melakukan istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidungnya. Ini hadits atau keterangan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ada sebagian tambahan juga dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz man tawaddaa falyastanthir, siapa yang berwudu maka hendaknya dia istinthar, membuang air yang sudah dimasukkan ke dalam hidung tadi. Nah, ini haditsnya masih global. Insyaallah taala akan kita jelaskan makna demi maknanya insyaallah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang kita bacakan tadi bersumber dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini sudah berulang beberapa kali Abu Hurairah ini. Namun tidak masalah untuk kita sedikit menyinggung tentang kisahnya Abu Hurairah sedikit, atau apa yang kita dapatkan dari faidah seorang sahabat yang mulia ini yang dikenal dengan julukannya, dengan kunyahnya Abu Hurairah. Nama beliau Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, yang sudah diganti oleh Nabi. Dulunya namanya Abu Hurairah adalah Abdus Syams, hamba matahari. Sebelum masuk Islam, Abu Hurairah bernama Abdus Syams, hambanya matahari. Nah, tentu nama yang seperti ini kan tidak boleh di dalam Islam. Masa memperhamba kepada matahari? Ya karena memang dulu orang-orang musyrikin yang mereka sembah itu beragam. Ada yang menyembah matahari, makanya memperhamba kepada matahari. Anak-anaknya diberi nama Abdus Syams, hambanya matahari. Nah, kita umat Islam harus memperhamba kepada Allah. Maka kalau memberi nama pakai abdun, mesti kita sandarkan kepada nama Allah. Entah dengan nama Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razak, Abdul Ghafur, dan seterusnya. Adapun selain itu tidak boleh. Bahkan tidak boleh kalau bernama Abdun Nabi, hambanya Nabi, tidak boleh. Karena Nabi itu tidak sama dengan Allah. Nabi utusan Allah, tidak sama dengan Allah sebagai sesembahan umat Islam. Maka tidak boleh ada yang bernama Abdur Rasul misalnya, hambanya Rasul. Karena Rasul itu tidak disembah, Rasul itu diikuti ya, ajarannya. Ada juga sebagian yang bernama Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Nah, ini keliru juga ini. Ka'bah itu ya kiblatnya umat Islam, simbol, lambang, tapi bukan sesembahan, tidak boleh disembah. Kita tatkala menunaikan haji dan umrah ke sana dalam rangka untuk menunaikan perintah Allah. Kita sholat menghadap Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah, bukan. Yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengganti namanya Abu Hurairah menjadi Abdurrahman, diganti dengan nama yang mulia Abdurrahman.
Karena memang disebutkan oleh Nabi SAW, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Itu nama yang dicintai oleh Allah. Abu Hurairah ini dikenal dengan julukannya Abu Hurairah, tapi dia tidak masyhur dengan namanya Abdurrahman. Sedikit orang yang tahu Abu Hurairah namanya Abdurrahman. Bapaknya namanya Sakhar, Abdurrahman bin Sakhar. Sakhar itu dalam bahasa Arab artinya burung elang. Jadi orang Arab itu Pak memang terkenal namanya itu sangar-sangar. Ada diberi nama Asad. Asad itu singa. Ada lagi diberi nama Fahad. Fahad itu artinya macan. Jadi namanya memang sangar-sangar. Tapi bukan artinya mereka menginginkan nama hewan itu, enggak. Tapi mengambil majasnya. Asad, singa itu melambangkan keberanian. Nah, itu yang mereka maksudkan. Jadi bapaknya Abdurrahman, bapaknya Abu Hurairah ini namanya Sakhar, dari suku Daus yang berada di negeri Yaman. Maka beliau Ad-Dausi, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau kita lihat Abu Hurairah, Hurairah itu apa artinya? Hurairah itu artinya kucing betina yang kecil. Abu artinya bapak, bapaknya kucing kecil. Itu artinya ya. Tapi bukan dimaksudkan kepada maknanya, bukan. Karena memang disebutkan Abu Hurairah ini, kenapa dijuluki dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil? Karena Abu Hurairah di masa kecilnya sangat suka dengan kucing. Maka Abu Hurairah itu dimanapun dia berada selalu diitari sama kucing. Nah, makanya dijuluki dengan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Ketika masuk Islam, beliau masih dikenal dengan nama itu. Tapi Nabi SAW sendiri, kalau panggil Abu Hurairah, memanggil dengan ya Abahir, wahai Abu Hir. Abu Hir itu hir kucing juga, sama kucing juga, tapi kucing betina dewasa. Nah, kalau Hurairah kucing kecil betina, kalau hir kucing jantan dewasa. Jadi Nabi memanggilnya dengan ya Abahir, wahai Abu Hir, bapaknya kucing dewasa yang jantan. Abu Hurairah sebenarnya suka dengan kunyah itu ketimbang Abu Hurairah. Beliau lebih suka dengan nama Abu Hir. Akan tetapi sudah terlanjur terkenal namanya Abu Hurairah. Sampai sekarang orang kenalnya Abu Hurairah, bukan Abu Hir. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau masuk Islam, maka beliau menghabiskan waktunya guna menimba ilmu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tatkala Nabi SAW meninggal, Abu Hurairah belum menikah. Kenapa? Sibuk belajar ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia belum menikah ketika itu, tentunya belum punya anak. Nah, beliau sibuk mengambil hadis dari Nabi SAW. Bahkan tidak jarang Abu Hurairah ini kelaparan. Saking laparnya beliau sangat sering mengikat batu di perutnya, Pak, supaya menahan lapar itu. Sampai pernah diceritakan, ya, pernah diceritakan Abu Hurairah saking kelaparannya beliau duduk-duduk di pinggir jalan. Kalau ada sahabat yang lewat, Abu Hurairah sapa. Maksudnya Abu Hurairah dengan harapan barangkali ada yang mau ngajak makan. Subhanallah. Lewat seorang sahabat, disapa Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah kan malu kalau mau terus terang.
Disapa begitu saja, sahabat ini kurang paham, lewat dia. Lewat lagi satu orang sahabat, disapa lagi Abu Hurairah. Lewat lagi, belum paham maksudnya Abu Hurairah. Ternyata berikutnya yang lewat Nabi SAW sendiri. Nabi lewat, disapa Abu Hurairah. Nabi langsung tahu, Pak. Abu Hurairah ini kelihatannya kelaparan. Maka Abu Hurairah dipanggil oleh Nabi. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ayo datang ke rumahku, kata Rasulullah SAW. Maka senang Rasulullah SAW. Abu Hurairah senang, iya, dibawa oleh Nabi SAW ini. Ketika sampai di rumah, di depan mejanya Rasulullah SAW ternyata sudah ada satu mangkok berisi susu. Nah, melihat itu senang Abu Hurairah. Oh, ada makanan ini. Nah, ada minuman ini. Ternyata ketika itu Nabi SAW tidak langsung memerintahkan Abu Hurairah untuk minum susunya. Kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, intaliq ila ahli suffah fad'uhum. Wahai Abu Hurairah, panggil ahlu suffah. Panggil mereka, datangkan ke sini. Ahlu suffah ini, Pak, orang-orang yang tinggal di emperan-emperan masjid, tidak punya rumah, orang-orang miskin. Samalah dengan Abu Hurairah kedudukannya. Nabi panggil, suruh Abu Hurairah panggil ahlu suffah ini. Subhanallah, ahlu suffah yang tinggal di emperan Masjid Nabawi ketika itu bukan sedikit jumlahnya, Pak. Ada sekitar 30-an orang. Nah, sementara susu yang ada ini cuma satu mangkok saja. Abu Hurairah gelisah, wah, kira-kira saya kebagian enggak ini? Nah, tapi ini perintah Nabi. Beliau panggil ahlu suffah, teman-temannya yang ada di masjid, tinggal di emperan masjid. Datang semuanya ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika datang, Abu Hurairah radhiyallahu anhu diperintahkan Nabi untuk menuangkan susu itu kepada ahlu suffah ini, orang-orang yang datang ini. Jadi Nabi tidak perintahkan Abu Hurairah untuk minum dulu. Tuangkan dulu teman-temanmu dulu. Padahal Abu Hurairah ketika itu sangat kelaparan sekali ini. Nah, dituangkan masing-masing satu. Dalam keadaan Abu Hurairah gelisah, jangan sampai saya tidak kebagian. Tapi subhanallah, mukjizatnya Nabi SAW, ini susu dituangkan, ya, sudah berkali-kali kepada puluhan sahabat ini, tidak habis-habis. Sampai selesai dan mereka semua kenyang. Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, baqitu ana wa anta. Wahai Abu Hurairah, tersisa saya dan kamu yang belum minum. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Sudah lama ditunggu-tunggu Abu Hurairah ini. Mau minum susu tadi, Pak. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Hurairah, isyrab, minumlah susu itu. Diminum Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW perintahkan lagi, ya Abu Hurairah, isyrab, minum lagi. Minum lagi Abu Hurairah. Sampai berulang-ulang Nabi perintahkan, isyrab, isyrab, minum terus. Sampai kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wallahi ma ajidu lahu masagan. Ya Rasulullah, demi Allah, sudah tidak ada lagi tempat penampungan di perutku ini. Sudah kenyang aku ya Rasulullah. Subhanallah. Hanya satu mangkok susu saja tadi, Pak. Nah, tapi luar biasanya dengan mukjizat Rasulullah SAW masih bersisa itu air susu. Sampai Nabi SAW terakhir yang minum. Subhanallah. Nah, ini salah satu kisahnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Hurairah ini, ya, saat meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliaulah orang-orang termasuk sahabat yang dinantikan hadits-haditsnya, karena beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis.
Ya, Abu Hurairah ini. Sampai tatkala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika itu sudah meninggal, Nabi SAW sudah wafat. Abu Hurairah melihat banyak kaum muslimin yang justru sibuk di pasar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingin memotivasi orang-orang ini supaya mengambil apa yang menjadi warisan Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah datang ke pasar. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyeru kepada penduduk pasar. Kata Abu Hurairah, "Ma'ajazakum ya ahlal Madinah." Betapa lemahnya, betapa malasnya kalian ini wahai penduduk Madinah. Nah, Abu Hurairah menyeru kepada penduduk pasar. Nah, penduduk pasar pun mengatakan, "Wa ma ra'aita min ajzina ya Abu Hurairah?" Apa yang kau lihat dari kelemahan kami wahai Abu Hurairah? Kenapa kamu anggap kami lemah, kami malas? Kenapa? Kata Abu Hurairah, "Mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqassam wa antum hahuna." Kalian ini warisannya Nabi sedang dibagi, kalian masih di sini. Kata Abu Hurairah kepada penduduk pasar. "Ala tadhhabuna wa ta'khuduna nasibakum?" Kenapa kalian tidak ambil bahagiannya kalian dari warisan Rasulullah SAW itu? Maka penduduk pasar bertanya, "Wa aina huwa ya Rasulullah? Wa aina huwa ya Abu Hurairah?" Di mana warisannya Nabi itu wahai Abu Hurairah? Kami juga pengen dapat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fil masjid." Warisannya ada di masjid. Sedang dibagi di masjid. Warisannya Nabi. Maka orang-orang pasar pun mereka pergi berbondong-bondong datang ke masjid. Tinggal Abu Hurairah yang tetap di pasar. Karena Abu Hurairah tahu ini bakalan kembali lagi ke pasar ini. Maka Abu Hurairah bertahan di pasar. Ketika penduduk Madinah, penduduk pasar itu pergi ke masjid, mereka lihat tidak ada yang dibagi. Mana pembagiannya ini? Apa warisannya ini? Maka mereka kembali lagi ke pasar. Mereka tanya sama Abu Hurairah, "Iya, wahai Abu Hurairah, mana pembagian warisan yang kamu bilang tadi? Kami tidak dapat. Kami tidak temukan adanya pembagian warisan di masjid. Tidak ada." Kata Abu Hurairah, "Apa yang kalian lihat di masjid?" "Yang kami lihat di masjid ada orang baca Quran, ada orang berzikir, ada orang lagi sholat sunnah. Itu yang kami lihat." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Itulah warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu warisannya Nabi SAW, warisan yang termulia itu." Jadi orang-orang mengira warisan harta. Nah, tapi para nabi itu warisannya bukan harta, warisannya ilmu, ibadah, amalan, itu warisannya para nabi. Makanya dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Innal ulama warasatul anbiya." Ulama itulah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warasul ilm. Tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bahagian yang sempurna. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan dalam hadis yang mulia ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini yang menjadi tema pembahasan kita. Hadis yang tadi kita dengarkan bersama. Idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantathir. Barang siapa atau apabila seorang dari kalian berwudu, maka hendaknya dia menjadikan air berada di hidungnya. Thumma liyantathir, lalu dia buang air yang ada di hidungnya itu. Nah, ini juga menggambarkan kepada kita salah satu kesempurnaan wudu.
seorang muslim ketika dia berwudu. Apa itu? Melakukan istinsyak dan istinsar. Nah, ketika kita berwudu, cuci tangan dulu kan 3 kali. Kemudian kumur-kumur. Nah, disinilah tempatnya melakukan istinsyak dan istinsar. Istinsyak itu artinya menghirup air, Pak. Jadi kita ambil air 1 cedokan begini, kemudian sebahagiannya kita masukkan ke dalam mulut untuk kumur-kumur, sebagiannya lagi kita hirup ke hidung. Nah, itu namanya istinsyak. Kalau istinsar, membuangnya. Jadi setelah dihirup jangan ditelan, nah, tapi dibuang dengan tangan kiri. Kayak begitu ya. Nah, ini yang disunnahkan dan dianjurkan oleh Nabi SAW. Jadi bukan hanya sekedar ngambil air kemudian masukkan di hidung begini, bukan. Yang sunnah dihirup airnya, Pak. Ini kalau yang biasa ya mudah tentu saja. Kalau yang belum pernah melakukan ya sulit, ya kan, latihan dulu. Nah, itu dihirup. Jadi sebahagiannya kita masukkan ke mulut, sebagiannya lagi dihirup ke hidung. Jangan sampai terlalu dalam. Ya, jangan sampai terlalu dalam. Tapi sebahagian saja, sedikit saja, karena nanti langsung dibuang. Nah, itu namanya istinsyak dan istinsar. Itu dilakukan sebelum mencuci wajah. Jadi tangan dulu 3 kali, kemudian apa? Kumur-kumur, langsung menghirup air. Sebagiannya kita masukkan ke mulut, sebagiannya kita hirup. Kemudian dibuang dengan tangan kiri, istinsar. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, ini maksud hadits ini, Pak. Ini maksud hadits ini. Idza tawaddo'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Apabila salah seorang dari kalian mau berwudu, bukan telah berwudu ya, mau berwudu, setelah mencuci tangan, dia melakukan istinsyak dan istinsar seperti yang tadi kita contohkan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa? Wa man istajmar falyutir. Siapa yang melakukan istijmar? Istijmar itu artinya bersuci, berbersih dari buang air dengan menggunakan jimar. Jimar itu, Pak, batu-batu kecil. Nah, ini kan kita biasanya kalau mau berbersih dari buang air, kita pakai air kan. Nah, kalau pakai air namanya istilahnya istinja. Nah, itu bersuci menggunakan air. Kalau bersuci menggunakan media yang bukan air, namanya istijmar. Bisa menggunakan batu atau selainnya. Nah, kalau sekarang orang pakai tisu. Boleh enggak melakukan itu? Boleh di dalam Islam. Walaupun memang istinja menggunakan air itu lebih sempurna. Tapi istijmar boleh. Apalagi misalnya di saat-saat kondisi yang kurang memungkinkan untuk dapat air. Boleh kita berbersih menggunakan batu atau menggunakan tisu. Menggunakan tisu. Tapi ada syaratnya. Kata Nabi apa? Wa man istajmar falyutir. Siapa yang mau istijmar, bersuci menggunakan batu atau selain batu seperti tisu, ya, maka dia hendaknya menggunakannya dengan jumlah yang ganjil. Menggunakan jumlah yang ganjil. Nanti akan kita jelaskan minimal 3 batu. Minimal 3 batu. Kalau tisu minimal 3 tisu. Nah, dalam jumlah yang ganjil. Kurang tidak boleh, lebih boleh, asalkan ganjil. Jadi kalau misalnya kita gunakan 3 tisu tidak cukup, tambah lagi 5. Kalau tidak cukup 5, tambah lagi 7. Ganjil-ganjil dia. Nah, ini namanya istijmar, Pak. Jelas ini? Dan ini bisa kita gunakan ketika habis buang air kecil atau habis buang air besar. Nah, itu boleh menggunakan tisu. Misalnya bagaimana Ustadz kalau saya gunakan 2 tisu sudah bersih? Apakah wajib nambah yang ketiga? Naam, wajib nambah yang ketiga. Karena minimalnya 3. Minimalnya 3. Kurang dari 3 tidak boleh. Dan ini berdasarkan hadisnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ya, riwayat Imam Muslim.
bahwa Salman pernah didatangi oleh beberapa orang Yahudi, beberapa orang musyrikin, kemudian bertanya kepada Salman, "Ya Salman, hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah?" Wahai Salman, apakah nabimu mengajarkan kepadamu sampai tata cara buang hajat? Orang Yahudi nggak kepikir. Apa dia kira dalam Islam itu tidak diajarkan yang begitu, ya. Maka Salman dengan tegas mengatakan, "Ajal, Nabi betul mengajarin kami sampai tata cara buang hajat." Disebutkan oleh Salman, disebutkan salah satu yang beliau katakan, "Wa nahana an nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjar." Nabi melarang kami untuk istijmar, bersuci menggunakan batu atau selainnya kurang dari 3 batu. Nabi larang kami, kata sahabat Salman Al-Farisi. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya hal tersebut wajib hukumnya. Kalau misalnya kita bersuci menggunakan batu atau tisu. Jadi dalam hal ini ada ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Media yang kita pakai untuk istijmar itu, ya, boleh menggunakan batu atau selainnya. Akan tetapi syarat dan ketentuannya, yang kita pakai untuk beristijmar itu, pertama bendanya suci, tidak najis. Kalau dia najis, tidak boleh. Kenapa? Karena kita bersuci memakai itu kan untuk menghilangkan najis. Tidak mungkin sesuatu yang najis dihilangkan dengan yang najis, tidak mungkin. Makanya dia mesti suci. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, bisa mensucikan, bisa menghilangkan kotoran. Kalau tidak bisa menghilangkan kotoran, ya tidak mungkin mau dipakai untuk apa? Untuk bersuci. Karena kan memang maksudnya kita untuk menghilangkan kotoran itu. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, tidak boleh memakai tulang atau kotoran hewan yang sudah mengering. Kalau kotoran hewan yang sudah mengering itu kayak mirip batu, anda boleh itu. Kalau batu boleh, tapi kalau kotoran hewan yang sudah kering kayak batu, anda boleh. Karena itu najis, ya kan? Nah, dan juga Nabi sebutkan ilat yang lain, ya, tulang dan kotoran hewan itu termasuk makanan saudara kalian dari bangsa jin. Disebutkan hadisnya, Pak, dalam riwayat yang sahih, ya, suatu hari atani da'il jin, dalam riwayat Muslim, ya, dari sahabat Ibnu Mas'ud. Suatu hari datang kepadaku dai dari kalangan jin, kata Nabi. Fadhahabtu ma'ahu, aku pun pergi bersamanya. Faqara'tu alaihimul Qur'an, aku membacakan Quran kepada para jin ini. Jadi Nabi SAW itu kan diutus oleh Allah kepada segenap jin dan manusia. Bukan hanya manusia yang diajar Nabi, jin juga diajar sama Nabi. Subhanallah. Nah, maka apa? Fantalaqa bina. Maka disebutkan, ya, ketika Rasulullah SAW itu mengajari jin, para sahabat pun heran-heran, kemana ini Nabi ini? Maka mereka pun mencari Nabi, sampai mereka berjumpa dengan Nabi SAW, dan Nabi mengabari para sahabat akan hal tersebut. Dan Nabi SAW memperlihatkan kepada kami tempat-tempat bekas duduknya mereka, para jin itu, ya, terlihat bekas-bekas tempat mereka ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan disebutkan bahwa para jin meminta kepada Nabi, ya, apa yang bisa kami makan dari sesuatu yang halal, ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, lakum kullu 'azmin dzukirasmullahi alaihi yaqa'u fi aidikum aw farma yakunu lahma. Kata Nabi, untuk kalian wahai bangsa jin, wahai para jin, untuk kalian adalah setiap tulang itu makanan kalian yang disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Nah, jadi tulang-tulang yang habis kita makan itu, Pak, kita makan dagingnya, tulangnya itulah makanan bangsa jin dari kalangan mereka yang beriman. Karena jin itu kan ada yang beriman, ada juga yang kafir. Nah, jin yang beriman makanannya tulang-tulang.
yang dimakan oleh manusia, ya, yang mana hewan tersebut tulangnya itu disembelih dengan menyebutkan nama Allah. Ini Rasulullah menyebutkan hal tersebut, ya. Kemudian dikatakan wa kullu ba'ratin alafu dawabikum, wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum, dan setiap kotoran hewan itu makanan untuk kendaraan-kendaraan kalian, tunggangan-tunggangan kalian. Menunjukkan jin juga punya kendaraan, Pak. Nah, tapi kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu bagaimana kendaraannya jin itu. Ini sabdanya Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Kita tidak tahu dan kita tidak perlu tahu bagaimana ustadz kendaraannya jin itu. Wallahu alam. Ya kan? Perkara gaib kita tidak tahu. Yang jelas kita imani apa yang disabdakan oleh Nabi ini. Nah, ulama mengatakan dari sinilah tidak boleh bersuci menggunakan tulang dan tidak boleh bersuci menggunakan kotoran hewan. Semakna dengan itu kata para ulama, tidak boleh bersuci menggunakan makanan. Tidak boleh. Kenapa? Makanan jin saja terhormat, apalagi makanan manusia. Nah, demikian pula tidak boleh bersuci menggunakan sesuatu yang dihormati. Misalnya kertas-kertas yang di situ ada ilmu. Kalau kertas kosong boleh, tak masalah. Tapi kalau kertas berisi catatan-catatan ilmu, tidak boleh. Ya kan? Karena dia sesuatu yang dihormati. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang disebutkan oleh para ulama. Nah, jadi Pak, bisa kita gunakan ini dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Walaupun kata ulama boleh kita bersuci menggunakan selain air, misalnya tisu, walaupun ada air. Jadi sifatnya itu bukan sesuatu yang hal yang kita lakukan sifatnya darurat, ya enggak. Beda dengan tayamum. Tayamum itu nanti boleh kita lakukan kalau enggak ada air atau sulit menggunakan air. Kalau istijmar ada air, boleh kita melakukan istijmar. Nah, tapi ulama mengatakan mana yang lebih utama, bersuci menggunakan air, cebok menggunakan air, atau menggunakan tisu, batu dan semisalnya. Nah, kata ulama menggunakan air lebih utama, walaupun boleh selain air. Jelas ini? Kenapa? Yang lebih afdol menggunakan air, karena air lebih cepat menghilangkan najis. Ya kan? Karena dia mengalir, beda dengan tisu, beda dengan yang lain. Sekalipun boleh, ya, sekalipun boleh. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan orang yang ketika bangun tidur, ya, kalau dia bangun tidur jangan tangan ini masuk ke dalam bejana sebelum dia cuci 3 kali. Nah, maka jangan sampai karena lapar-laparnya, ya, bangun tidur langsung ngambil makanan di bejana, di piring atau di mangkok, itu tidak boleh, Pak. Haram hukumnya, tidak boleh. Cuci tangan dulu 3 kali. Walaupun kita sedang kelaparan. Kenapa? Karena kata Nabi, kalian tidak tahu di mana tangan kalian ini bermalam. Jangan sampai masuk ke dalam celana. Nah, najis lah, ya kan? Ketika kita masukkan ke bejana, ternajisi itu bejana. Tidak boleh. Kan kita tidak sadar ketika kita tidur. Ada sebagian orang, Pak, bahkan dia tidak mau, dia mengingkari hadits ini. Dia katakan, oh saya tahu kalau saya tidur tangan saya bermalam, saya tahu. Dia mau ingkari hadits ini. Malamnya dia tidur, bangun tidur, tangannya ini masuk setengah tangannya masuk ke dalam celananya. Nah, langsung ditampakkan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Baru di situ dia sadar, oh ternyata memang betul harus cuci tangan habis bangun tidur. Ketika bangun tidur, baik tidur malam maupun tidur siang, bangun tidur cuci tangan dulu sebelum memasukkan tangan ke bejana, baik bejana berisi air atau berisi makanan. Nah, ini hadisnya ini. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, sudah waktu ini. Semoga kajian kita pada malam hari ini bermanfaat, ya. Dan insyaallah taala seperti biasa, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, nanti ba'da salat Isya kita akan sisakan waktu 10 sampai 15 menit untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan selanjutnya. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.